Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kami yang bertemakan tentang AI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hasan Damarjati dengan anggota kelompok yaitu Haikal, Kade, dan Agung. Yang pertama ada sejarah AI. Di awal pada abad ke-20, seorang penemu Spanyol yang bernama Torres Y. Quevedo membuat sebuah mesin yang dapat mengskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Yang kedua ada artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan yang ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950 dan yang ketiga ada kelompok riset pertama yang dibentuk pada tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Alan Newell dan Herbert Simon. Namun, bidang kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri di konferensi Dartmouth pada tahun 1956, yang dimana ada 10 orang peneliti muda yang memimpikan mempergunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berpikir manusia. Sejarah yang utama dari artificial intelligence. Yang pertama ada Turing, penemu, tes. Seorang penanya dengan dua objek yang ditanyai. Yang kedua ada penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Yang ketiga ada penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan. Merupakan adalah definisi dari cerdas. Definisi dari cerdas itu sendiri adalah yang pertama ada kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan cepat, tepat. Dan yang kedua ada perilaku cerdas dapat ditandai oleh dengan belajar atau mengerti dari pengalaman. Yang ketiga ada memecahkan berbagai masalah yang bersifat mendua atau kontradiktif. Merespon situasi baru dengan cepat atau dalam istilah kata fleksibel. Dan seterusnya ada menggunakan alasan untuk memecahkan problem secara efektif. Kemudian ada berurusan dengan situasi yang membingungkan. Terus ada memahami dengan cara biasa atau memikirkan secara rasional. Kemudian ada menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan. Kemudian ada mengenali elemen penting pada suatu situasi. Pada singkatnya, cerdas adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Yang ketiga ada menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan secara efektif. Ini menurut Winston dan Pendergast pada tahun 1994. Definisi kecerdasan buatan menurut H.A. Simon pada tahun 1987. Menurut dia, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia itu adalah cerdas. Dan menurut Ensiklopedia Britania, menurut dia, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan-aturan. Menurut Trich, pada tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi yang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia. Kemudian ada menurut Superman pada tahun 1991. Menurut dia, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub di bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software atau hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia.
Cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas, Setiawan, 1993. Suatu perilaku dari sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia akan disebut cerdas, Turing dan kawan-kawan, 1996. Salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sri Kusuma Dewi, 2003. Lebih detailnya, pengertian kecerdasan buatan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, antara lain definisi AI dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang kecerdasan ada dua, yaitu kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Richard N. Knight, 1991. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman, simbolik, problem solving, dan pencarian, searching. Kumpulan AI untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu basic pengetahuan, know base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara suatu dengan yang lain. Motor inferensi engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Komponen-komponen AI. Lanjut. Komponen-komponen AI yang ada pada komputer yaitu ada input, ada masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Berbasis pengetahuan. Oke, lanjut. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Yang pertama, kecerdasan buatan lebih permanen, sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. Yang kedua, lebih mudah dipublikasikan dan disebarkan. Sedangkan kecerdasan alami tidak mudah dipublikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat dipublikasi dengan lengkap. 3. Kecerdasan buatan lebih murah, sedangkan kecerdasan alami lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang yang mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nomor 4. Konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Kecerdasan buatan lanjutnya adalah dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. Sedangkan kecerdasan alami lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu. Yang ketujuh, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Kecerdasan alami memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Oke, kita lanjut. Yang kedelapan, kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Sedangkan kecerdasan alami kreatif karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Yang kesembilan, harus bekerja dengan input-input simbolik, itu kecerdasan buatan, sedangkan kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Yang ke-10, kecerdasan buatan sangat terbatas, sedangkan kecerdasan alami pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Oke, itu saja perbedaannya. Lanjut, komputasi kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Komputasi konvensional adalah komputer hanya diperuntukkan sebagai alat hitung. Perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional terlihat pada tabel berikut. Jadi di sini ada perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional.
Kecerdasan buatan dalam pemrosesan mengandung konsep-konsep simbolik, sedangkan konvensional mengandung algoritmik. Sedangkan dalam sifat input bisa tidak lengkap, kalau yang konvensional harus lengkap. Kecerdasan buatan dalam pencarian kebanyakan bersifat heuristik, sedangkan konvensional biasanya didasarkan pada algoritma. Kecerdasan buatan keterangan disediakan, sedangkan konvensional biasanya tidak disediakan. Kecerdasan buatan fokusnya ke pengetahuan, sedangkan konvensional ke data dan informasi. Strukturnya, kecerdasan buatan adalah kontrol dipisahkan dari pengetahuan, sedangkan konvensional kontrol diintegrasi dengan informasi atau data. Sifat outputnya, kecerdasan buatan kuantitatif, sedangkan konvensional adalah kualitatif. Pemeliharaan dan update, kecerdasan buatan relatif mudah, sedangkan konvensional sulit. Kemampuan menalar, kecerdasan buatan memiliki penalaran, sedangkan konvensional tidak memiliki penalaran. Oke, lanjut. Inti dari pemrosesan AI. Pemrosesan simbolik, komputer, pemrosesan numerik, memproses angka. Manusia, pemrosesan simbolik tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. AI, pemrosesan simbolik. Heuristik, mencari dari beberapa solusi yang ada, berbasis pengalaman, atau mencoba tiap solusi. Trial and error, memilih solusi yang optimal. Penarikan kesimpulan atau inferensi, kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Aplikasi AI. Sistem pakar expert system. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. 2. Pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Dengan pengolahan bahasa alami, diikat ya. 2. Pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Dengan pengolahan bahasa alami ini, diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. 3. Pengenalan ucapan atau speech recognition. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. 4. Robotika dan sistem sensor atau robotik dan sensory system. 5. Komputer vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. 6. Intelligent computer aid instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. 7. Game playing. Dan berikut merupakan skema dari text domain of artificial intelligence atau text domain dari AI. Terdiri dari robotik, perception, common sense reasoning, natural language, mathematics game, formal task, mundane task, scientific analysis, medical diagnosis, engineering, financial analysis, expert task, artificial intelligence, theorem proving general problem solving,
gameplay. Contoh permasalahan AI. Contoh kasus water jug. Penakaran air dengan 2 galon jika kita memiliki 2 buah takaran air yang masing-masingnya dapat berisi 3 liter dan 4 liter air. Apa langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan 2 liter air pada takaran 4 liter dengan hanya menggunakan kedua galon tersebut? Pendefinisian masalah. Kalian bisa lihat dari gambar 0,0 hingga 2,0. Operasi yang mungkin. Yang pertama, mengisi air ke tekanan 4 liter sampai penuh. 2. Mengisi air ke takaran 3 liter sampai penuh. 3. Mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter sampai habis ke takaran 3 liter. 4. Mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter sampai habis ke takaran 4 liter. 5. Menggosongkan semua air di takaran 4 liter. 6. Menggosongkan semua air di takaran 3 liter. 7. Mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter ke takaran 4 liter sampai penuh. Mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter ke takaran 3 liter sampai penuh. Operasi yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, mengisi takaran yang sudah penuh. Yang kedua, mengosongkan takaran yang sudah kosong. Yang ketiga, kembali ke kondisi yang telah pernah dimiliki. Pengembangan ruang keadaan. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan. Dan ini adalah hasil pengembangan ruang keadaan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Saya Hasan Dawarjati. And still next time, stay classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.